sampaikan pada saudari-saudari kita, saudara kita, hati-hati, pertanggungjawabannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut oleh Quran siksa terkejam. Saya agak kebingungan mencari istilah untuk manusia sekarang. Kita baru mau mulai ini, kita baru pengantar. Baik. Sekarang kita turunkan esensi pembahasannya. Saya urutkan dulu ya cara berpikirnya. Pelan-pelan. Islam itu agamanya. Punya aturan disebut dengan silmi, ikuti aturannya. Kalau Anda bisa ikuti aturannya, dijamin diberikan salam. Dengan konsep dasar seperti ini. Sekarang kita masukkan dalam konteks toleransi. Di dalam konsep ini, yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sekarang. Saya berikan turunan dalil dulu sebagai kisahnya. 1. Quran surah kedua Al-Baqarah. Ayat 49. Posisi paling kiri sebelah atas. Kemudian 2. Quran surah ketiga Ali Imran. Ayat 52. Posisi sebelah kiri paling bawah. Kemudian Quran, langsung ke masa Nabi Muhammad SAW. Quran surah 109. 109. Surah apa itu? Al-Kafirun. Ayat 1 sampai 6. Ayat 1 sampai 6. Kemudian terakhir, Quran surah ke-17. Al-Isra. Ayat 73 sampai 75. 73 sampai 75. Posisi paling kanan sebelah bawah. Referensinya dalam bentuk buku. Kita ambil yang berbahasa Arab dulu dari ulama kita saja, praktek di Indonesia. Nama bukunya, kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ditulis oleh ulama besar dari Nusantara yang mendirikan Nahdlatul Ulama tanggal 31 Januari 1926. Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari. Kitabnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau menulis 19 kitab, ini kitab keduanya. Di halaman ke-14. Paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris yang kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Yang berbahasa Indonesia, saya kasih dari orang Bandung. Ya, langsung, orang Bandung yang nulisnya. Sampai sekarang masih ada. Ya, dan insya Allah malam ini kita akan bersama-sama menerangkan tentang konsep ini. Ya. Bukunya Api Sejarah. Karya Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Ya. Jilid yang pertama, warnanya hitam, ada 586 halaman, terdiri dari 4 bab. Ya. Cetakan bulan Juli tahun 2013, Ramadan 1434 Masehi, dari Salam Madani. Ya. Halaman 105, paragraf yang pertama, baris ketiga sampai baris kelima, posisi paling kanan sebelah atas. Kita lihat. Kita turunkan dulu supaya ada argumentasi yang kuat, sehingga ketika dipersoalkan kita bisa jawab gitu. Dan kredibel insya Allah. Kita mulai kisahnya. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum Al-Quran membahas tentang toleransi di masa Nabi Muhammad SAW, Al-Quran mengisahkan dulu tentang sikap intoleran pada masa-masa sebelumnya. Quran surah kedua ayat ke-49, posisi paling kiri sebelah atas. Dulu, di zamannya Fir'aun. Ibu kenal Fir'aun? Alhamdulillah, kalau kenal saya repot deh. Di zamannya Fir'aun, dengan kekuasaan yang sudah demikian kuat digenggam, dan sifat otoriter yang sangat kuat mencengkram di masyarakatnya, tiba-tiba muncul informasi dari para dukun-dukunnya, akan lahir seorang bayi, yang saat tumbuh berkembang itu, dia akan menghancurkan kerajaan engkau. Maka mulai diperintahkan oleh Fir'aun pada saat itu, tidak boleh ada yang tumbuh melebihi kekuasaan saya. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Ana rabbukumul a'la, kata manusia ini. Apa yang terjadi? Maka ditugaskanlah keluar dekrit dari Fir'aun, ditugaskan 2 orang algojo untuk mengamati setiap perempuan yang tengah mengandung. Yang satu tugasnya melihat sampai akhir kandungan, sampai dilahirkan. Yang satu lagi untuk mengamati apakah yang lahir ini laki-laki atau perempuan. Perhatikan bagaimana ayat Quran yang melukiskan tentang sikap intoleran ini.
Jangankan dalam konteks kehidupan bersosial, untuk hidup aja nggak toleran, Pak. Nggak toleran. Jadi jangankan diberikan kebebasan untuk berekspresi, untuk hidup aja diatur sama Fir'aun itu. Lihat kalimatnya. إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ. Kata Allah, hei kaum Musa, ingatlah, hei umatnya Muhammad, pelajarilah. Dulu ada kisah-kisah kaum Fir'aun, kami selamatkan dari kekejamannya, yang punya siksa yang sangat kejam. Jadi kalau ada siksa yang terkejam, yang pernah ada di muka bumi, kata Al-Quran, itu Fir'aun yang paling kejam. Apa yang dia lakukan? Kata Fir'aun, lihat kalimatnya. Kalau yang lahir laki-laki, langsung eksekusi seketika. Di depan ibu yang baru melahirkannya. Sembelih. Teman-teman sekalian, menyembelih itu dalam bahasa Arab, itu ada dua kata. Yang pertama, nahara. Inna a'tainakan kautsar fashalli li rabbika wanhar. Kalau nahar itu disembelih langsung saat berdiri. Ya. Makanya unta itu disembelihnya dalam Al-Quran disebut nahar. Karena unta itu saat disembelih dia tidak dijatuhkan. Ya, seketika saat berdirinya langsung disembelih. Nahar. Tapi kalau hewannya dijatuhkan, sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya, kalau dijatuhkan terlebih dahulu maka berubah kalimatnya dari nahara menjadi zabaha. 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 Ini kalau cepat. Dijatuhkan hewannya seketika. Cepat. Jadi tidak ada gerakan-gerakan yang kemudian mengulangi sembelihan. Makanya kata Nabi, "Idza dzabhtum fa ahsinudz dzabha." Bima ma'na? Kalau Anda ingin menyembelih, baguskan sembelihan. Cepat, tidak berulang. Cepat, seketika. Tapi kalau Anda kemudian ulang, sampai berkali-kali begini misalnya, itu diberikan tasydid di huruf keduanya. Dzabha. Fi'il mudhari'nya kalau itu dilakukan berulang-ulang, sembelih lagi, gorok berulang-ulang, maka menjadi bentuk progresif. Yudzabbihu. Kalau dilakukan banyak orang, tambah un di ujungnya. Yudzabbihun. Perhatikan, kejamnya pasukan Fir'aun. Kejamnya pasukan Fir'aun. Saking tidak tolerannya dalam kehidupan, Allahu Akbar. Begitu lahir laki-laki, di hadapan ibu yang baru melahirkannya, kalimatnya sembelih, bukan sembelih biasa. Yudzabbihun. Artinya bukan satu dua orang. Menyebar intelnya, begitu keluar laki-laki, ambil bayinya, dilemparkan ke tanah, dan digorok di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kalimatnya. Perhatikan kedalaman bahasa Al-Quran. Tidak menggunakan nahar. Kalau nahar begitu lahir diangkat sembelih. Ini dijatuhkan ke bawah saking bencinya. Yang perempuan boleh hidup. Wa yastahyuna nisa. Itu Fir'aun. Seburuk-buruknya sikap intoleran dalam kehidupan. Saya agak aneh manusia sekarang. Maaf Bu ya Pak. Fir'aun itu seburuk-buruknya perilakunya oleh Quran disebutkan masih nunggu dulu sampai lahir. Setelah itu dipilih. Kalau laki-laki eksekusi. Perempuan hidup. Itu disebut oleh Quran siksa terkejam. Saya agak kebingungan mencari istilah untuk manusia sekarang. Ada manusia yang bahkan belum lahir, sudah mengeksekusi, Pak. Silahkan cek. Fir'aun seburuk-buruknya manusia, tungguin dulu lahir, eksekusi. Baru kemudian perempuan biarkan hidup. Ini manusia sekarang, dia nggak peduli. Mau laki-laki, mau perempuan. Ada orang yang bahkan belum lahir, sudah mengeksekusi di dalam rahimnya. Ada yang digugurkan, ada yang aborsi. Itu kesulitan kita mencari kata. Kata yang apa yang pas untuk mengungkapkan kalimat itu. Karena itu bayi-bayi itu hati-hati ya. Bayi-bayi itu akan dihidupkan oleh Allah di hari kiamat nanti sampai diminta berkat. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika bayi-bayi yang dieksekusi sejak dini itu dibangkitkan lagi dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat? Kamu ini punya dosa apa? Sampai dieksekusi sebelum kamu tumbuh. Kita sampaikan pada saudari-saudari kita, saudara kita, hati-hati. Pertanggungjawabannya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap intoleran pertama yang ada dalam Al-Qur'an. Fir'aun. Zaman Nabi Isa lebih kacau. Ya. Saking tidak tolerannya dalam beragama, kalau tadi dalam kehidupan. Zaman Nabi Isa, Masya Allah, nabinya mau dibunuh, Pak. Ya. Ini kurang apa lagi? Nabi Isa itu kan termasuk nabi yang paling hebat mukjizatnya. Ya. Silakan perhatikan. Allahu Akbar, Nabi, Rasul. Pada zaman itu kekuatan terbesar adalah menyembuhkan sakit. Dokter spesialisnya banyak, mengaku hebat. Sampai mengatakan tidak ada penyakit yang tidak bisa kami sembuhkan. Dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala dua penyakit yang sulit disembuhkan. Satu kusta, yang kedua kematian. Diutus seorang nabi. Diberikan mukjizat pada tangannya. Sekali mengusap semua penyakit sembuh. Dalam bahasa Arab mengusap disebut masah. Yang diberikan usapannya disebut dengan masih.
Karena itu dikenal dengan Isa al-Masih. Karena ketika beliau mengusap penyakit apapun seketika sembuh. Nabi Isa kusta, usap, sembuh. Nabi Isa buta, usap, sembuh. Nabi Isa sakit gigi, usap, sembuh. Pokoknya dokter bangkrut lah pada saat itu. Ini untuk menunjukkan kemuliaan mukjizat. Apa yang terjadi? Tidak tahu. Dicari-cari. Ya, dicari-cari sampai tercium oleh Nabi Isa. Ini ada sifat tidak toleran nih. Ada pengingkaran di sini. Quran surah ketiga ayat 52. Posisi paling kiri sebelah bawah. Falamma ahassa Isa minhumul kufra. Qala man ansari ilallah. Tatkala Nabi Isa sudah merasakan ada sikap-sikap yang tidak benar ini. Sudah menyimpang. Sudah intoleran dalam berkehidupan. Maka beliau katakan, siapa yang bisa mendukung saya untuk menghadirkan tuntunan-tuntunan Allah yang benar ini? Jadi ketika orang-orang tidak toleran, Nabi Isa mengajak kepada ketentuan yang benar. Supaya toleransi itu dipraktikkan dengan benar. Di zaman Nabi Isa saja, aturan Allah yang dirujuk. Jelas ya? Baik. Karena itulah kemudian, aturan ini yang disampaikan oleh Allah pada zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, ditegaskan kembali pada zaman Nabi Muhammad SAW. Like and subscribe.